Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Bintep Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kali ini kita masuki pelajaran pertama, Sinkronus, Resilience, Tangguh, dan Teknologi. Apa itu resiliensi? Ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting untuk menyepadankan kata resiliensi atau resilience, yaitu kemampuan seorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Perjalanan menjadi matang menggunakan teknologi. Sebagai konsultan teknologi, kami melihat jelas betapa melimpah ruahnya potensi teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. Namun perjalanan menjadi pembelajar untuk mencapai tingkat-tingkat manfaat teknologi tersebut cukup panjang. Dalam maraton pembelajaran ini, kadang kita akan unggul, kadang ketinggalan. Disinilah Bapak dan Ibu perlu menjadi resilient. Gunakan setiap momen keunggulan sebagai tenaga untuk semakin melaju dan menyadari bahwa setiap momen ketinggalan adalah wajar dan kita perlu mengatur tenaga untuk mengejar. Seperti dalam maraton, mengatur tenaga, mengelola resilience semakin efektif jika kita tahu masih berapa jauh atau berapa dekat kita dengan garis finish. Dalam maraton menuju e-learning yang baik, peta kita adalah kerangka SAMR. Kerangka SAMR sebagai peta perjalanan menjadi matang dalam maraton menuju e-learning yang efektif. SAMR adalah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Tingkat kematangan ini terdiri mulai dari tingkat pemula ke mahir, substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam pembelajaran. Apa kaitannya SAMR dan resiliensi dengan Bapak dan Ibu mempelajari teknologi? Pertanyaan paling menjebak dalam e-learning adalah aplikasi apa lagi yang harus dipelajari untuk mengembangkan pembelajaran. Jika Anda terjebak di pertanyaan ini, maka Anda tersangkut terus-menerus di tingkat substitution. Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana lagi cara saya menggunakan teknologi, hardware, dan aplikasi yang sudah saya pelajari ini untuk mengembangkan pembelajaran. Setiap tingkat lanjut augmentation, modification, dan redefinition menuntut kita untuk mengubah kegiatan dan atau tujuan pembelajaran. Mengetahui ini, yaitu kegiatan dan tujuan pembelajaran, membantu Bapak dan Ibu bisa menakar dengan lebih akurat berapa besar resiliensi yang diharapkan dari Anda untuk menerobos masing-masing tingkat tersebut. Sampai ketemu di sesi webinar. Penilaian awal. Kerjakan kuis pra-assessment ini. Kuis ini terdiri dari 14 butir pertanyaan. Apakah itu resiliensi? Kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran, kemampuan seseorang untuk merumuskan kegiatan e-learning, kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran atau kegagalan, kemampuan seseorang untuk mengelola stres e-learning. Jawabannya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit dari desakan kemunduran. Apa hubungan
SAMR dengan resiliensi. SAMR adalah ukuran tingkat resiliensi. Resiliensi adalah R pada akronim SAMR. Resiliensi adalah tingkat kematangan adopsi teknologi. Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi. Mengetahui SAMR memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi. Apakah itu SAMR? Risiko-risiko akses teknologi oleh murid, tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, langkah-langkah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, jenis dan aplikasi untuk digunakan dalam pembelajaran. Tingkat kematangan seorang guru memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. SAMR adalah singkatan dari Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Substitution, Anticipation, Modification, Redefinition. Substitution, Automation, Modification, Redefinition. Substitution, Access, Modification, Redefinition. Jawabnya adalah Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. Pernyataan yang benar tentang adopsi teknologi adalah saya harus menguasai banyak aplikasi. Saya harus menguasai semua aplikasi baru. Saya harus mengkombinasikan beberapa aplikasi. Saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Jawabnya, saya harus fokus pada tingkat berpikir dalam pembelajaran murid. Dengan cara apa saya dapat menjadi resilient dalam mengembangkan kompetensi e-learning saya? Berikan waktu untuk belajar, tidak perlu terburu-buru. Usahakan bila belajar bersama orang lain untuk saling bertukar keterampilan dan dukungan semangat. Buat kelompok kecil, bergabung dengan komunitas, dan lain-lain. Tidak perlu tergoda dengan kecemasan bahwa harus sering belajar aplikasi baru. Semua jawaban benar. Jawabnya adalah semua jawaban benar. Apa karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat substitution? Kegiatan belajaran setelah adopsi teknologi baru masih sama-sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Kegiatan belajaran sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Ada banyak kegiatan belajaran yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Jawabnya adalah kegiatan belajar sama antara sebelum dan sudah adopsi teknologi baru. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat redefinition? Kegiatan belajar setelah adopsi teknologi baru masih sama, dengan ada peningkatan sedikit karena memanfaatkan fitur kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat modification? Setelah adopsi teknologi baru, kegiatan belajar sangat berbeda dan tidak bisa dijalankan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Apakah karakteristik penggunaan teknologi dalam belajar dianggap tingkat augmentation? Ada banyak kegiatan belajar yang berubah setelah adopsi teknologi baru. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk sesi diskusi mandiri dan tanya jawab dengan murid. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat augmentation. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk metode ceramah. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencerminkan tingkat substitution. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid-murid saya bisa bertemu dengan para pakar dan bawa murid saya keluar kelas melalui file trip virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini menggunakan tingkat modification. Saya menggunakan aplikasi video meeting untuk murid saya mengadakan festival, webinar, proyek pameran, dan atau pentas virtual. Pemanfaatan teknologi dengan cara ini mencapai tingkat redefinition. Kriteria peluruhan nilainya sudah mendapatkan nilai 78,57%.
Ruang webinar. Webinar berpikir kritis akan membahas apa itu sebenarnya resiliensi, apa itu SAMR, bagaimana strategi saya melalui tingkatan-tingkatan SAMR, persiapan sebelum webinar, ingat kembali katakan kunci dari para pra-assessment, tulis pertanyaan Anda untuk pemateri. Silakan nonton webinar Tangguh dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang sedang bergabung pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta izin dulu Bapak Ibu untuk melepas masker sambil terus menjaga protokol kesehatan, karena saya sekarang sedang sendirian nih Bapak Ibu, ada di ruangan kelas kita, ruangan kelas yang sangat spesial yang akan terus dihadirkan dari pelajaran 1 sampai 6. Baiklah, selamat datang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar. Siang hari ini saya juga ikut semangat sekali nih Bapak Ibu, karena inilah webinar pertama yang merupakan bagian dari Sinkronus pelajaran pertama program Guru Belajar dan Berbagi, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Nah, saya juga sudah melihat nih, Bapak dan Ibu guru sudah banyak yang bergabung. Wah, dari seluruh kota di Indonesia, dari seluruh Nusantara,
terima kasih telah menyempatkan diri dari sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah acara yang memang kami tunggu-tunggu karena dari sekian rangkaian seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi, ini adalah webinar yang pertama dan ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu Resilience, Tangguh, dan Teknologi. Baiklah, Bapak dan Ibu yang sudah mendaftar dan juga sangat menantikan kelas ini, di sini kita akan banyak berlatih dan juga mempelajari hal-hal yang terkait dengan kemampuan non-teknis alias soft skill. Dan saya senang sekali dan merasa terhormat sekali pada siang hari ini. Nama saya Vena Anissa. Saya yang akan memandu Bapak dan Ibu selama 6 pelajaran, dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang terakhir, insya Allah selama 6 minggu ke depan. Dan berada di kelas ini yang memang direkayasa secara khusus. Kelas ini sebagai bocoran adalah kelas 3D loh Bapak Ibu, karena ini kan kelas teknologi dan juga soft skill kan, jadi semuanya berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan kemampuan non-teknis. Dan kemampuan non-teknisnya seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini kan, ada 4C, jadi critical thinking, communication, creativity, dan juga collaboration. Berpikir kritis, berkomunikasi, berkreativitas, dan juga berkolaborasi. Izinkanlah saya sekarang untuk menyampaikan susunan acara kita pada siang hari ini. Dan saya juga masih melihat nih Bapak dan Ibu dari seluruh Nusantara, selamat bergabung. Senang sekali kita bisa ada di sini semua ya Bapak Ibu ya. Susunan acara pada webinar kita kali ini adalah pembukaan, kemudian kita akan berdoa bersama, kemudian kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian ada training yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Adi Respati. Training hari ini adalah resilience, kemampuan ketangguhan dan juga teknologi. Kemudian kita mempunyai bincang inspirasi bersama Najwa Shihab mengenai asyiknya belajar. Nah, kita sama-sama belajar, bukan cuma murid aja yang belajar, guru juga, semuanya sama-sama belajar, orang tua juga. Dan juga ada tips praktis bersama Firza Daud. Nah, yang spesial untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Nusantara yang semangat belajar, yang hari ini telah bergabung bersama kami secara live webinar. Saya ingatkan kembali, hari ini adalah tanggal 30 Juni 2021 jam 1. Nah, jika Bapak dan Ibu menyaksikan ini secara live, maka nanti di sepanjang acara ini ada beberapa kuis yang bisa Bapak dan Ibu ikuti. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang melihat webinar ini dalam bentuk rekaman? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini sudah dalam bentuk rekaman berarti udah nggak bisa ikutan lagi kuisnya. Tapi kan ada hadiahnya, ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya. Baiklah, ayo kita semangat sekarang. Dan Bapak Ibu perlu diketahui bahwa program Guru Belajar dan Berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kemampuan non-teknis sebagai pendukung teknologi yang sekarang digunakan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Jadi silahkan juga Bapak dan Ibu untuk membagikan keseruan, pengalaman, dan juga apapun juga yang Bapak Ibu ingin ceritakan di pelatihan ini melalui sosial media Bapak dan Ibu, membangkitkan dan juga menyebarkan semangat pengimbasan semuanya dengan hashtagnya, yaitu ini dia penting, hashtagnya belajar semangat guru. Silahkan mau ada di sosial media manapun juga. Bapak Ibu juga yang sudah bergabung di kelompok belajar sudah punya Twibbon kan, dengan profil masing-masing, dengan grafis-grafis yang menarik. Nah itu disebarkan di sosial media dengan hashtag semangat belajar guru. Semangat belajar semangat guru, hashtag belajar semangat guru ya. Saya tadi agak keselimpet sedikit. Baiklah, dan Bapak Ibu, program ini adalah kolaborasi antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek dengan VNV Group dan juga Hewlett Packard Indonesia. Baiklah, sekarang Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar, puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat-Nya lah kita diberikan kenikmatan, sehat walafiat sampai hari ini. Untuk mengawali pertemuan virtual kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak
seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkah dan manfaat. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga harap dan pinta kita dikabulkan dan diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sekarang kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kita semua untuk sikap sempurna. Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk kembali ke sikap sempurna. Baiklah Bapak dan Ibu guru dari seluruh Nusantara yang semangat belajar pada siang hari ini, sebentar lagi kita akan memasuki sesi training pelajaran pertama, yaitu resilience, tangguh, dan teknologi. Kita akan siap-siap untuk mendapatkan pemaparan dan juga nanti bisa tanya jawab. Tetapi sebelum kita belajar, sepertinya nih jari-jari tangan kita yang akan kita gunakan untuk mencatat, dan kemudian kemampuan kognitif kita, pengasahan otak kita ini harus dipanaskan sedikit. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk ikutan kuis dulu. Kuisnya sebetulnya sangat sederhana, yaitu menebak kata. Nah, tapi dari menebak kata ini, siapa tahu Bapak dan Ibu bisa menebak katanya dengan sempurna, dapatkan hadiah. Hadiahnya hari ini adalah Rp200.000 dalam bentuk e-wallet Bapak Ibu. Caranya gampang, jadi sekarang Bapak dan Ibu lihat di YouTube chat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang melihat pelatihan ini di YouTube GTK Indonesia, Kemendikbudristek. Nah, di situ ada chatnya kan. Nah, silahkan di chat itu ada sebuah tautan yang akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke Google Form. Google Form ini diisi dulu karena kita nanti akan menghubungi Bapak dan Ibu yang menjadi pemenang di email yang benar. Jadi silakan Bapak Ibu sudah melihat di chatnya itu ada sebuah tautan untuk ikutan menjawab kuis. Silakan isi nama, kemudian juga asal dan juga emailnya. Itu yang paling penting karena nanti kalau Bapak dan Ibu mendapatkan hadiahnya, kami bisa menghubungi ke email yang benar. Kemudian saya akan memberikan tebakan kata ini. Katanya adalah berikut ini. Silahkan untuk ditebak katanya. Oke, dan Ibu dan Bapak kalau misalnya masih mengalami kendala teknis, silahkan aja, tidak apa-apa. Ini di tiap daerah kami sadar memang berlainan. Kalau misalnya belum bisa masuk ke dalam tautannya, dijawab aja dalam hati. Karena kalau misalnya nanti jawabannya benar, asik, karena jawabannya tepat kan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pertanyaannya. Pertanyaan ada sebuah kata yang silahkan untuk dilengkapi. Apakah kata ini
Kata ini sangat bermakna karena sering sekali saya sebutkan dari awal sampai sekarang ya. Ini adalah nafas kita, ini adalah niat kita yang mempersatukan kita di sini nih Ibu, Bapak. Jadi apakah kata ini? Baiklah, saya kasih kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengetik, kemudian juga untuk menebak kata itu apa. Jangan lupa diklik tautannya. Dan ternyata sudah ada pemenangnya, dan Bapak dan Ibu yang ternyata masih masuk tiba-tiba loh kok ada pemenangnya. Ya memang itulah yang namanya keberuntungan ya Bapak Ibu ya. Dan apakah Bapak dan Ibu yang sudah berhasil untuk mengisi mempunyai jawaban yang benar? Saya berikan dulu jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah ini dia. Semangat. Semangatlah yang mempersatukan kita pada siang hari ini. Semangat belajar, semangat untuk saling berkolaborasi demi pendidikan Indonesia. Dan ternyata saya udah mendapatkan pemenangnya. Saya suka mendapat bisikan nih Bapak dan Ibu karena saya cuma sendirian di sini. Bapak Zamroni Yahya, SDN Pulungan dari Sidoarjo. Congratulations Bapak. Oke, cuma satu pemenang Bapak dan Ibu. Oke, ini memang keberuntungan ternyata diraih oleh Sidoarjo kali ini. Tapi tenang aja, karena masih ada beberapa kuis yang akan kami berikan di sela-sela belajar kita kali ini. Supaya Bapak Ibu ada sedikit pengasahan otak. Dan juga ada hiburan ya Bapak Ibu ya. Karena yang namanya belajar kan harus mengasyikkan. Baiklah kalau gitu, congratulations, selamat kepada Bapak Zamroni dari Sidoarjo. Dan sekarang kita akan menuju ke trainingnya. Kita akan langsung belajar nih di pelajaran pertama. Ini adalah sinkronus dari pelajaran yang pertama, yaitu resilience, tangguh dan teknologi. Bapak Ibu sambil mendengarkan dan melihat pemaparan nanti akan disampaikan oleh Bapak Adi Respati, Bapak Ibu bisa langsung bertanya, silahkan langsung ketik pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat di YouTube. Jadi Bapak Ibu langsung aja bisa bertanya. Nanti setelah ada pemaparan, kami akan memilih pertanyaan dari Bapak Ibu untuk dijawab langsung oleh Bapak Adi Respati. Oke, gimana kita sudah siap belajar? Nah ini saya juga melihat banyak yang baru datang nih. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, belum terlambat sama sekali karena pelajarannya baru akan dimulai. Nanti kalau ada yang terlambat dan juga ada yang miss gitu ya, ada yang terlewat, ini semua direkam dan nantinya bisa ditonton kembali di asinkronus pelajaran 1, resilience, tangguh dan teknologi. Baiklah, kita belajar bersama, kita mulai. Inilah resilience, tangguh dan teknologi bersama Bapak Adi Respati. Selamat belajar Bapak Ibu. Yuk kita belajar bersama sekarang. Selamat siang Bapak dan Ibu, nama saya Adi, saya dari Websis for Edu. Saya akan bercerita, sharing dengan Bapak dan Ibu pada hari ini tentang resiliensi. Saya minta izin untuk share screen ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, perkenalkan, nama saya Adi Respati, saya dari Websis for Edu. Di Websis for Edu saya adalah Head of Program. Sedikit perkenalan tentang Websis for Edu. Websis for Edu itu adalah konsultan adopsi teknologi. Sekolah-sekolah yang ingin mengadopsi teknologi untuk pendidikan biasanya kami dampingi. Kami biasanya mendampingi guru untuk belajar tentang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kami juga mendampingi pemimpin untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk adopsi teknologi. Hari ini saya dapat amanat untuk cerita tentang resilience, tangguh dan teknologi. Saya akan coba share yang kami praktikkan selama ini. Ada beberapa kerangka yang saya ingin ceritakan kepada Bapak dan Ibu dengan harapan ini bisa digunakan selama praktik ke depan, baik dalam konteks kita sedang menghadapi PJJ ataupun nanti setelah PJJ kita akan tetap menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ada dua pesan kunci yang saya harapkan saya bisa sampaikan pada hari ini dan mudah-mudahan ini bisa terpakai oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, saya akan cerita tentang satu kerangka namanya kerangka SAMR. Harapan kami
kami menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu agar Bapak dan Ibu dapat sebuah kerangka yang nanti bisa dijadikan sebagai to-do list untuk adaptasi dalam menggunakan teknologi. Nanti mudah-mudahan di akhir saya akan coba perlihatkan sebuah matriks pengembangan SEMAR sehingga Bapak dan Ibu bisa dapat gambaran selama beberapa bulan ke depan to-do listnya buat Bapak dan Ibu itu apa. Yang kedua saya ingin share nanti tentang resiliensi. Harapan saya menceritakan tentang resiliensi adalah supaya kami dapat memberikan gambaran yang bisa jadi senjata atau bisa jadi tenaga untuk motivasi Bapak dan Ibu, dukungan moral. Untuk ini nanti kami akan sharing sebuah grafik yang menggambarkan lazimnya ketika seseorang itu sedang mempelajari atau beradaptasi dengan teknologi, itu kira-kira perjalanannya akan seperti apa. Saya akan mulai dengan topik resiliensi. Saya akan ambil sebuah penjelasan tentang resiliensi. Di ilmu psikologi, resiliensi ini banyak dikenal dengan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan mundur atau bahkan kegagalan. Sinonimnya ada resiliensi, ada tangguh. Kata yang lazim digunakan di kajian ilmu psikologi adalah daya lenting atau membal. Saya akan lanjut. Di ilmu psikologi Bapak dan Ibu, kata pertama yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah istilah itu punya peranan yang sangat penting. Resiliensi di sini didefinisikannya sebagai kemampuan. Kalau di kajian ilmu psikologi, kata kemampuan itu punya arti yang khusus. Ketika satu konstruk psikologi atau sebuah konsep psikologi, sebuah konsep tingkah laku dikenalkan sebagai kemampuan, itu artinya tingkah laku tersebut bisa dilatih. Itu bukan bawaan yang pure genetika. Karena bisa dilatih, artinya kalau dipraktikkan terus-menerus, seseorang bisa jadi terampil. Jadi performance-nya bisa baik tanpa perlu banyak tenaga. Dan kalau keterampilan ini terus dipraktikkan lagi, ini akan menjadi semacam refleks. Artinya secara intuitif yang akan muncul dalam situasi yang diperlukan, si resiliensi ini akan bisa ditunjukkan oleh orang tersebut. Nah, ini adalah kata kunci yang sangat penting. Mudah-mudahan kami bisa sharing dengan Bapak dan Ibu. Ini makanya jadi sangat penting untuk membicarakan resiliensi dalam adaptasi teknologi dengan konteks Bapak dan Ibu perlu beberapa bulan ke depan untuk mempraktikkan ini. Karena kita bicara tentang adaptasi teknologi, kita bicara tentang perjalanan. Kalau kita akan bicara tentang learning journey, perjalanan Bapak dan Ibu. Di sini perjalanan Bapak dan Ibu membutuhkan sebuah peta. Kalau dalam konteks kita bepergian, peta ini menggambarkan lokasi saya mulai